Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan soal matematika untuk tahun 2011, course kedua, ya, sesi kedua. Untuk nomor 4, nomor terakhir, bagian pertama. Kita punya soal mengenai turunan, ya, turunan integral dan diferensial. Ya, jadi saya memberikan waktu kalian untuk pause video ini, kalian kerjakan dulu, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, soalnya sangat simpel. Kamu hanya ingin tujuan akhir kita untuk mencari tahu berapa nilai dari integral dari fx ini. Jadi fx ini kita punya fungsi fx di mana fx adalah 4 akar 3 kali e. E itu adalah bilangan natural ya. E pangkat minus x dikali dengan cos x ditambah dengan 6 kali e pangkat minus x. Jadi ini fungsi kita dan cukup rumit. Kita mau melakukan di tujuan akhir kita untuk kita mau mengintegralkan fungsi ini, ya. Sekarang kita ikutin soalnya. Pertama kita pasang dua variabel a dan b, di mana a dan b ini memenuhi a dan b itu adalah nilai x ya. Jadi x itu adalah a dan b, di mana dia memenuhi ketika fx-nya itu sama dengan 0. Dia di mana x itu ada di antara 0 sampai 2pi. 2pi itu artinya 180 derajat. 360 derajat ya. Jadi ketika fx sama dengan 0 dan dia memenuhi syarat x itu di antara 0 sampai 360 derajat atau 2pi, maka ada dua nilai x yang bisa masuk. Masing-masing itu adalah a dan b. Nah, bagaimana cari tahunya? Tinggal kita samakan persamaan atas ya. Kita punya persamaan fx ini kita sama dengan 0. Ketika persamaan fx ini sama dengan 0, maka kita bisa pindahkan sebelah yang ini ke sebelah kanan. Oke, pindahkan, kita dapatkan 4 akar 3 kali e pangkat x cos x sama dengan minus 6 kali e pangkat x. Nah, setelah itu kita mau cari nilai x. Jadi kita bisa pindahkan yang ini ya, sebelah kiri ya, ini ya. Karena dia punya e pangkat x bisa kita coret. Jadi kita pindahkan cos x sama dengan minus 6 e pangkat minus x bagi dengan 4 akar 3 e pangkat minus x. E pangkat minus x-nya bisa kita coret habis. Sisanya adalah minus berapa ini? Minus 3/2 akar 3. Kita sederhanakan, rasional 4 ya. Kita rasionalisasi, kita dapatnya berapa ini? Kita kali 3. Jadi 3 kali akar 3 jadinya. 3 kali akar 3 dibagi dengan 2 kali 3. Seperti ini. Sama dengan ya. Minus. Kalau gitu kita coret, kita dapat minus setengah akar 3. Jadi ketika cos x-nya sama dengan minus setengah akar 3, kamu pernah belajar, itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Ya. Nah, berapa nilainya itu? Karena nilai setengah akar 3, kalau dia plus setengah akar 3, dia adanya di 30 derajat ya. 30 derajat. Jadi kalau dia di kuadran 2, maka posisinya adanya 150 derajat. Di kuadran 3, dia posisinya adanya di 180 tambah 30, di 210 derajat. Ya, jawaban kita ini 2A dan B. Nah, masalahnya kita harus tulis dalam bentuk pi. Jadi berapa pi? Kalau kita punya 30 derajat ini adalah 1/6 pi, maka kita kalikan 5 jadinya 5/6 pi. 5/6 pi ya. B-nya itu adalah 7 kali lipatnya. Jadi 7/6 pi. Jadi ini jawaban untuk A dan B. Ya, A itu lebih kecil, B itu lebih besar. Baik, kita sudah dapat nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini, sebenarnya kenapa kita mengerjakan soal ini, itu sebenarnya persiapan untuk soal nomor 3. Jadi kalau kamu bisa mengerjakan nomor 2, kamu bisa dapat nomor 3 dengan cepat. Kalau tidak dapat nomor 2, mungkin akan sangat susah. Bahkan tidak mungkin dapat jawaban nomor 3. Jadi kita ikutin saja maunya soal ini. Dia kayak kasih kita persiapan untuk mengerjakan. Jadi seandainya kita punya fungsi baru di sini. Fungsi ini adalah P, konstanta P dikali dengan E pangkat minus X kali dengan cos X tambah Q. Q juga variabel baru. Dikali dengan E pangkat minus X kali dengan sin X. Kalau kita turunkan, kalau kita diferensialkan fungsi ini, kita akan mendapatkan ini. E pangkat
E pangkat minus X dikali dengan cos X. Nah, kita mau cari tahu ketika dia memenuhi syarat ini, berapa nilai P dan berapa nilai Q-nya. Oke, jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah kita melakukan turunan terhadap fungsi ini. Sekarang ini makan waktu cukup banyak, jadi coba saya geser ya. Makan waktu, makan space banyak dx. Saya tulis dulu soalnya. Kita punya P E pangkat minus X kali cos minus X tambah Q E pangkat minus X sin apa tadi? Sin X ya. Oh, cos X sin X seperti ini. Oke, nah kalau kita turunkan, kita dapat apa? Kita kerjakan sekarang. Nah, ini adalah perkalian ya. Jadi kamu punya dua bagian, satu penjumlahan di sini, dan kamu juga punya perkalian di setiap bagian. X bagian ini dikali X bagian ini. X bagian ini dengan X bagian ini. Jadi kamu punya perkalian dan penjumlahan. Kita review dulu. Kalau kamu punya, anggaplah kamu punya dua fungsi fx dan fungsi gx. Ketika kamu kalikan dua ini dan kamu turunkan bersamaan, maka rumusnya seperti apa? Kamu masih ingat? Fx kamu turunkan dulu kali dengan gx ditambah dengan f-nya dibiarkan dan g-nya kamu turunkan. Kamu selang-seling seperti ini ya. Jadi yang pertama kamu turunkan f-nya, kemudian kamu turunkan g-nya belakangan. Jadi kita bisa mengerjakan ini satu persatu. Kita mulai bagian sebelah sini, kita turunkan dulu. Kalau kita turunkan p-nya kita keluarin p lah. Kita ngabut kita gabungin lah. P-nya kemudian yang EX yang kita turunkan, jadi kita dapat minus P kali E pangkat X. Ya, kemudian kita kalikan dengan cos. Cosnya turunkan langsung, dibiarkan saja. Oke, tambahkan dengan PEX-nya sama dikalikan dengan turunan dari cos X. Turunan cos X adalah minus sin X. Jadi kali dengan minus sin X. Oke. Kemudian bagian belakangnya saya kerjakan pakai ini warna merah lah ya. Warna merah kita pakai Q sekarang. Q itu sama kerjanya. Pertama kita turunkan dulu Q minus Q, jadi minus Q EX. Sinnya biarkan ditambah dengan yang QX-nya dibiarkan. Sinnya kita turunkan jadi cos X. Oke. Nah, kita sudah dapat semuanya, tinggal kita bersihkan. Nah, bagaimana kita rapikan ini? Kita mau menggabungkan ini menjadi bagian cos dan bagian sin ya. Jadi bagian cos digabung, bagian sin digabung. Kita punya cosnya di satu di sini dan ujung di sini. Ya, jadi saya tulis dulu cosnya. Cosnya kita keluarkan dulu. Kita dapatnya adalah minus P. Saya juga mau ambil E pangkat X saya keluarkan lah. Karena kita mau dapat bagiannya sama seperti jawaban kita ya. Seperti ini, cos EX. Kemudian kita dapatnya minus P, sisanya tambah Q. Oke. Sedangkan bagian satu lagi yang warna merah saya garis bawah ini adalah bagian sin. Itu adalah EX-nya kita keluarkan, sin-nya juga kita keluarkan. Kita dapat sisanya adalah P kurang apa yang salah ya? Oh iya, jadi kita keluarkan E pangkat X sin X, sisanya kita dapat ini minus, jangan lupa minus P minus Q seperti ini. Oke, nah ini adalah turunannya. Kita samakan dengan jawaban kita di soalnya ini ya, sama dengan E pangkat EX kali dengan cos X. Saya pakai warna biru saja ya, sama dengan E pangkat EX kali dengan cos X. Nah, sekarang kita bisa membandingkan bagian sebelah kiri dengan bagian sebelah kanan. Di sebelah kiri kita punya bagian cos di sini, ya. Itu sama dengan bagian cos di sebelah sini. Sedangkan bagian sin di sebelah sini itu tidak ada di sebelah kanan di sini. Tidak ada sin di sebelah kanan. Jadi kita bisa bilang apa? Kita bisa bilang variabel di dalam
kurung ini itu sama dengan nilai tertentu ya. Karena yang kuning bagian cos ini ada, jadi kita bisa bilang P tambah Q itu sama dengan 1 ya. Karena kalau kamu kalikan bagian kuning ini dengan 1, maka kamu akan mendapatkan jawaban yang sama. Sedangkan bagian yang biru ini adalah minus P minus Q itu sama dengan 0. Kamu tidak butuh bagian biru ini, tidak ada bagian biru, bagian sin di sebelah kanan. Jadi kamu dapat dua persamaan seperti ini. Oke. Nah, tinggal kita buat persamaannya. Kalau sebelah biru ini kita dapat Q-nya itu dipindahkan ke sebelah kanan seperti ini ya. Dan kita bisa masukkan Q-nya ke sebelah kiri. Minus P minus P minus P lagi sama dengan 1. Jadi minus 2P sama dengan 1, P sama dengan minus setengah. Ketika P sama dengan minus setengah, maka Q sama dengan setengah. Ya. Kita punya dapat P, kita dapat Q. Nah, ini adalah jawaban kita di soalnya. Itu adalah F, G itu adalah minus setengah, Q itu adalah setengah. Jadi minus setengah dan setengah. Seperti ini. Oke, jadi kita sudah mendapatkan jawaban untuk nomor 2. Kita sudah dapat persiapan ya. Nah, kita akan menggunakan informasi di sini untuk mengerjakan soal nomor 3. Sekarang kita baca soal nomor 3 dengan menggunakan nilai A dan B. A dan B itu di sini ya. A dan B di sini kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Kita pasang lagi ketika E pangkat minus A dan E pangkat minus B itu kita samakan seperti A besar dan B besar. Ya. Maka dari itu kita bisa tulis nilai dari integral dari fx ini sama dengan seperti apa ya. Jadi kita bentuk A dan bentuk B besar ini ada. Jadi kita mulai mengerjakan. Saya pasang di bawah sini ya, di sampingnya lah. Integral dari A sampai B dari fx. Fx adalah 4 akar 3 kali dengan E pangkat X cos X tambah 6 E pangkat minus X dari dx ya. Kita mau mengerjakan soal ini sebentar ya, saya geser dulu. Oke, nah gimana cara mengerjakannya bagi kalian yang masih ingat? Masalahnya apa? Untuk soal ini kita kan punya bagian ini ya, E pangkat E pangkat minus X kali cos X. Ini sudah kita kerjakan di sebelah sini ya. Jadi sebenarnya tinggal kita copy paste saja, ada di sebelah sini. Kalau kamu dapat mengerjakan soal nomor 2, tinggal kamu ganti hasilnya di nomor 2 ini seperti yang sudah ada. Oke. Jadi bagian sebelah kiri udah kamu kerjakan capek-capek. Kalau kamu integralkan ini E pangkat X kali cos X ini, kamu akan mendapatkan yang sebelah kiri. Maka jawabannya 4 akar 3 sama ya. Kamu kalikan P-nya adalah minus setengah kali E pangkat minus X kali cos X tambah Q-nya adalah setengah kali E pangkat minus X kali sin X. Nah, ini adalah jawaban untuk sebelah kiri. Bagaimana sebelah kanan? Sebelah kanan kamu punya 6 kali E pangkat X. Ketika 6 kali pangkat X kamu integralkan, kamu akan mendapatkan minus ya, minus 6 E pangkat X. Seperti ini. Tinggal kamu masukkan angkanya dari A sampai B. Oke. Kemudian kita masukkan satu persatu. Nah, sebelum kita lanjut, kita punya angka di sini cos A dan cos B, sin A dan sin B seperti ini. Dan ini bisa kita hitung satu persatu. Kenapa? Karena kita punya A dan B itu sama seperti soal yang jawaban sudah kita cari. Ya, kita punya A kita adalah tadinya 5/6. Kita punya B-nya adalah 7/6 pi. Jadi kalau saya pasang
A dan B sini, ya, saya buat sin A-nya berapa, cos A-nya berapa, dan seterusnya bisa kita hitung, ya. Kita mulai. Saya siapkan ini biar lebih gampang hitungnya ya. Jadi ketika sin A, sin dari 5/6pi, itu adalah sin dari 150 derajat, di kuadran 2 sin itu positif, sama dengan setengah. sin dari 210, jadi dia di kuadran 3 minus setengah. Untuk cos dari 150 itu di kuadran 2 artinya dia minus, jadi kamu dapat minus setengah akar 3. Untuk B, cos B itu juga sama, di kuadran 3 dia juga minus, maka setengah akar 3. Jadi tinggal kita masukkan semua informasi ini ke dalam angka kita. Sin B, sin A. Oke, kita dapat jawabannya untuk kali ini. Untuk JKLM, jadi jawaban akhir kita adalah J itu adalah 3 minus akar 3 kali A dikurang dengan L-nya adalah 3 tambah akar 3 dari B. Jadi jawabannya adalah 3, 3, 3, dan 3. Seperti ini. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terlalu banyak hitungannya. Saya juga harus konsentrasi hitung, kalau enggak bakal buat salah. Kalian juga harus konsentrasi ketika mengerjakan soal ini. Akan banyak sekali tempat dan celah-celah di mana kalian akan mengalami kesalahan hitung. Plus minusnya, setengahnya, akarnya berapa, kamu harus serius konsentrasi dalam mengerjakan soal ini. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.